Halo sahabat Robonesia, jumpa lagi. Kali ini saya akan mengajak rekan Robonesia sekalian untuk membahas tentang Epson Robot. Nah, pada video kali ini saya ingin menyampaikan tentang robot Epson seri G, yang mana untuk seri G ini Epson memiliki 5 varian, yaitu G1, G3, G6, G10 dan juga G20. Nah, untuk mengetahui lebih detailnya, mari kita simak slide selanjutnya. Yang pertama, saya ingin memberikan informasi tentang seri G1, yang ini nanti informasi yang pokok yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan payload yang mampu di-handle oleh robot G1, juga panjang lengannya, dan juga mountingnya bisa bagaimana, apakah tabletop atau ceiling atau wall. Kemudian kontrol yang mensupport untuk mengendalikan robot G1 ini jenisnya apa aja. Demikian juga nanti untuk seri-seri selanjutnya juga penjelasannya fokus pada beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kembali pada robot G1. Ini payloadnya dia untuk yang 4 aksis, karena ada untuk G1 ini ada varian yang 4 aksis maupun yang 3 aksis ya. Untuk yang 4 aksis, untuk payloadnya dia mampu menghandle hingga 1 kg payload, kemudian untuk 3 aksis hingga 1,5 kg. Nah, kemudian untuk arm length-nya, panjang lengan robot G1 ini tersedia mulai dari yang 175 mili hingga 225 mili. Jadi ada 2 varian yang bisa dipilih ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan sistem yang dibangun. Nah, kemudian untuk mountingnya, untuk robot seri G1 ini hanya bisa diletakkan di atas meja kerja ya. Jadi tidak bisa digantung ataupun ditaruh di wall atau tembok. Kemudian untuk controllernya ini menggunakan RC700A. Ini untuk menambah informasi, ini kita bisa lihat video tentang robot Epson seri G1. Mari kita simak langsung aja di YouTube-nya ya. Ya, ini adalah contoh aplikasi daripada robot Epson seri G1. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah robot Epson seri G3. Untuk payloadnya dia mampu maksimal beban yang bisa dia handle adalah 3 kg. Untuk ketersediaan panjang lengan, ini tersedia yang panjang lengannya 250 mili, 300 mili dan juga 350 mili. Untuk mountingnya, untuk robot G1 ini bisa dipasang di atas meja tabletop mounting, kemudian di tembok wall mounting, dan juga digantung ya, ceiling. Jadi digantung di atas gitu ya. Untuk kontrolernya yang bisa mensupport robot Epson seri G1 ini adalah controller RC700A. Nah, di sini yang unik yang juga tidak dimiliki oleh robot Epson seri yang lain, khususnya seri G, tipe lengannya. Jadi tipe lengan robot Epson seri G3 ini ada 2 versi. Ya, ini lengan yang lurus ya. Ini yang straight arm. Kemudian yang
curve arm ya. Jadi apa namanya, lengan yang melengkung. Baik, ini ada dua jenis juga, lengkungnya juga lengkung ke kiri dan juga atau lengkung ke kanan. Nah, jadi ini bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan sistem manufacturing yang akan dibangun. Nah, untuk menambah informasi tentang robot G3 ini, mari kita lihat satu video di YouTube yang merupakan memberikan informasi tentang robot G3 ini. Nah, ini aplikasi robot G3 lengkung ini ya, lengkung ke kanan ya, lengkung kanan yang digunakan untuk pick and place ya, pick and place, memasukkan apa nih, roti, produk roti ke dalam kotak packingnya ya. Kita simak terlebih dahulu. Selanjutnya ini saya akan menyampaikan tentang robot Epson seri G, yaitu G6. Jadi ini sebagai informasi aja. Jadi untuk robot Epson ini, setiap seri ini ada angka di belakangnya ya, misalkan huruf kemudian angka. Ini angka ini menunjukkan payloadnya ya, payload maksimal ya. G6 kalau tadi ada G1 dia hanya 1 kilo atau 1,5, kemudian G3 3 kilo, kemudian G6 ini 6 kilo maksimal payload ya, itu yang bisa dia handle tentunya. Kemudian penyerangannya yang tersedia yang bisa dicapai oleh robot Epson seri G6 ini, robot Skara ya, ini adalah tersedianya 450 mili, kemudian 550 mili dan 650 mili ya. Untuk mountingnya sama dengan G3, bisa tiga mode mounting, yaitu baik tabletop, ceiling ataupun wall mounting. Kemudian kontrol yang bisa digunakan yang support untuk mengendalikan robot Epson G series ini, G series G6. Nah, seri G6 ini adalah RC700A. Kemudian sama dengan untuk menambah informasi juga berkaitan dengan aplikasi robot G6 ini, robot Epson seri G6 ini, mari kita simak sebuah video tentang aplikasi robot Epson seri G6. Nah, ini aplikasi robot G6 untuk memotong kertas, cutting.
Kemudian lanjut ke robot Epson seri G, yaitu G10. Sesuai dengan angka di belakang huruf G nya yaitu 10, maka maksimal payload yang bisa dihandle oleh robot Skara seri G10 ini adalah 10 kilo. Untuk panjang lengannya yang tersedia itu ada 650 mili dan juga 850 mili. Mountingnya sama dengan robot G6, bisa di mounting di atas meja tabletop atau ceiling menggantung, dan juga di tembok wall mounting ya. Kemudian untuk kontrolernya juga sama, yang bisa support untuk robot G10 ini adalah RC700A. Untuk aplikasinya contohnya, mari kita simak video berikut. Ini adalah aplikasi robot Skara G10 ya, untuk menghandle sebuah benda kerja. Selanjutnya yang terakhir yaitu robot Skara buatan Epson seri G20 sesuai dengan angkanya. Untuk payload yang bisa dihandle oleh seri G20 ada 20 kilo maksimal. Kemudian untuk arm length-nya, lengan yang tersedia, panjang lengan yang tersedia adalah 850 dan juga 1000 mm atau 1 meter ya. Ini cukup besar fisiknya. Untuk mountingnya bisa ketiga-tiganya ya, bisa tabletop ataupun ceiling ataupun wall mounting. Untuk kontrolnya disupport oleh alat kontrol seri RC700A. Untuk aplikasinya di sini mari kita simak satu video lagi. Ini aplikasi robot G20 untuk palletizing ya, untuk memposisikan benda kerja di sebuah palet. Ini packaging untuk minuman Coca-Cola sepertinya. Videonya kualitasnya kurang tinggi. Demikian informasi tentang robot Epson, khususnya robot Epson G series Skara ya, 4 aksis. Demikian informasi yang saya sampaikan ini, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Halo Sobat Robonesia, dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Kali ini saya akan mengajak sobat sekalian untuk kembali mempelajari tentang robot Epson. Kali ini saya ingin mengenalkan tentang salah satu varian robot Epson, yaitu LS series, yang mana LS series ini termasuk robot dalam kategori 4 aksis atau Skara.
Epson untuk kategori LS series ini membuat 4 varian ya. Ada LS3, LS6, LS10 dan LS20. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak penjelasan saya selanjutnya. Saya mulai dari yang varian yang pertama, yaitu LS3. Sebagai informasi atau yang sudah saya sampaikan juga di video yang lain, untuk series di robot Epson ini biasanya ada huruf dan juga angka, dimana untuk angka di belakang, misalkan di sini LS3 begitu, atau ada LS6, maka angka 3 dan 6 ini adalah menunjukkan maksimal payload yang bisa dihandle oleh robot tersebut. Jadi untuk LS3 berarti dia untuk payload yang bisa dihandle maksimal hanya sampai 3 kilo. Untuk operasional yang normal biasanya setengahnya ya. Kalau 3 berarti 1,5 kilo. Namun maksimal payload yang bisa dihandle hanya 3 kilo. Kemudian panjang lengan atau amlengnya yang tersedia untuk seri LS3 ini ada 400 mili. Jadi panjang lengannya yang tersedia 400 mili. Kemudian untuk mountingnya atau penempatan robot LS3 ini hanya bisa dimontir secara atau di atas meja ya, tabletop mounting. Nah, kemudian untuk controller yang mensupport LS3 adalah seri RC90 atau RC90P. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Nah, untuk memperjelas penjelasan yang saya sampaikan, mari kita lihat satu video tentang aplikasi robot LS3. Kita langsung simak saja dari channel YouTube. Ini adalah contoh pergerakan daripada robot LS3 ya. Contoh demo pergerakan daripada robot LS3. Kemudian kita lanjutkan pada seri yang kedua, yaitu seri LS6. Untuk LS6 seperti saya sampaikan tadi, berarti maksimum payload yang bisa dihandle oleh robot LS6 ini, robot Skara seri LS6, yaitu 6 kilo. Di sini bisa menyediakan 3 varian panjang lengan amleng, yaitu 500 mili, 600 mili dan juga 700 mili. Untuk mountingnya atau penempatannya dia hanya bisa tabletop saja, di atas meja ya. Kemudian untuk controllernya sama dengan LS3, disupport oleh controller robot Epson seri RC90 atau RC90B. Ini bentuk fisiknya. Untuk memperjelas tentang aplikasi robot Epson seri LS6, mari kita simak juga sebuah video tentang robot LS6 ini. Ini adalah aplikasi penggunaan robot Epson seri LS6 untuk packaging snack ya. Snack dari paletnya menuju ke tempat kemasannya.
Ini tampak ada dua buah robot LS6 yang bekerja secara bersama. Baik, selanjutnya setelah LS6 kita lanjutkan untuk seri LS10. Seperti yang sudah saya jelaskan, LS10 berarti dia untuk maksimal payload yang bisa dihandle oleh robot LS10 ini adalah 10 kilo. Kemudian Epson menyediakan varian panjang lengan atau arm length, itu ada 600 mm, kemudian 700 mm, dan juga 800 mm. Untuk kontrolernya kontrol sebelumnya mountingnya ini untuk LS10 hanya bisa tabletop mounting. Kemudian untuk kontrolernya hanya di support RC90B atau RC90. Ini foto bentuk LS10 nya lebih besar ya dari LS36. Kemudian untuk memperjelas informasi tentang LS10 ini, robot LS10, mari kita simak satu video tentang aplikasi robot Epson seri LS10. Hi, welcome to Epson Robots at the Automate Trade Show 2019. We have a new and exciting launch here with the new LSB series. Now, we currently have the #1 position as Sierra manufacturer in the world, and we're very excited to introduce the new LSB series. This is a complete upgrade from the current LS series. Some upgrades here is this is a 10 kilogram robot, an expansion to the product line. The LSB series is perfect for any manufacturers who are looking for both value and performance. We have 3 kilogram, 6, 10, and 20. Here you see this LS10B with multiple reaches. The major improvement to the LSB series, one of it is the cable duct here. You notice that the cable duct is much shortened, is the same height as the Z-axis. So if you have any work cells with hard to reach area, this is a perfect solution for that. In addition, another upgrade to these robots is we have batteryless encoders. So it really saves on downtime as well. We've greatly upgraded the top of arm layout. So we've included a lot of user-friendly features like built-in camera cables and screw holes for top of equipment mounting. So here you see this demo here is showcasing the heavy payload application. It's picking up and also recognizing through our vision system the appropriate parts. So it's showcasing the 10 kilogram payload application. This is perfect for industries like automotive, consumer electronics, industrial, medical field. Is a perfect opportunity for any manufacturer looking for performance and value. Selanjutnya yang terakhir untuk seri robot Epson LS series ini yaitu LS20. LS20 berarti bisa menghandle maksimal beban seberat 20 kg. Epson menyediakan untuk arm length-nya di sini ada yang panjangnya 800 mm dan juga 1000 mm atau 1 meter. Untuk mountingnya sama dengan seri LS yang lain, yaitu hanya bisa dipasang di tabletop mounting, secara tabletop mounting ya. Kemudian kontrolernya juga yang mensupport untuk LS20 ini adalah controller robot Epson seri RC90 atau RC90B. Ini gambarnya. Kemudian untuk mengetahui tentang satu aplikasi tentang robot LS series ini, LS20 seri LS20, mari kita simak satu video lagi tentang aplikasi robot LS20.
Ini aplikasi robot Epson untuk membuat ukiran atau garis pakai spidol di suatu objek atau benda yang bentuknya seperti telur. Skip aja. Ini dia. Jadi ini mewarnai objek yang bentuknya seperti telur dengan spidol warna, supaya telurnya bisa memiliki corak atau motif yang itu warna-warni. Demikian penjelasan tentang robot LS seri, LS3, LS6, LS10 dan juga LS20. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat datang di channel Robonesia. Sahabat Robonesia dimanapun Anda berada, kembali kita akan belajar tentang Epson Robot. Kali ini untuk seri T. Untuk robot Epson seri T, Epson membuat dua varian, yaitu seri T3 dan juga T6. Mari kita simak penjelasan. Robot Epson seri T ini termasuk robot industri kategori 4 aksis atau SCARA. Memiliki keunggulan kontrolernya yang sudah ada di dalam robot itu sendiri, atau sudah terintegrasi di dalam robot, atau sering disebut dengan built-in controller. Kemudian untuk setupnya, karena sudah tidak menggunakan controller eksternal, tentunya akan lebih mudah. Dan untuk maintenance-nya, perawatannya selama robotnya bekerja dengan baik, maka mungkin akan jarang melakukan maintenance-nya. Itu. Kemudian robot SCARA T series ini memiliki fitur detachable power cable. Jadi power kabelnya bisa dipasang dan bisa dicopot kapan aja diperlukan. Kemudian tidak seperti halnya pada robot C4, robot T series ini tidak memerlukan baterai baterai untuk encodernya. Kalau robot C4 kan memerlukan baterai lithium untuk mempoweri atau mengenergize encoder yang ada pada robot C4. Sehingga ini tentunya pertama tidak perlu membeli controller dan juga tidak membeli baterai, maka ini akan akan menghemat pengeluaran perusahaan jika perusahaan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Robonesia itu menggunakan robot T series ini. Nah, kemudian langsung saja saya jelaskan tentang robot Epson T series yang untuk T3. Nah, T3 seperti sudah kita ketahui pada video-video sebelumnya yang sudah saya infokan, T3 berarti ini robot seri T yang mampu menghandle payload maksimal 3 kg. Untuk ketersediaan robot T3 untuk panjang lengannya atau arm length-nya yaitu 400 mm. Kemudian mountingnya robot T3 hanya bisa diletakkan di atas meja atau tabletop mounting. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan di atas, yang merupakan keunggulan daripada robot seri T ini adalah untuk kontrolernya built-in, ya sudah terintegrasi di dalam robot itu sendiri. Ini gambarnya
gambar daripada robot seri T3. Untuk memperjelas tentang pengetahuan kita mengenai robot T3, mari kita simak satu video tentang robot T3 ini. Langsung saja kita simak videonya di YouTube. For 35 years, Epson robots have been used in factories worldwide, making us the #1 SCARA robot manufacturer in the world. For years, slides have been used for simple tasks alongside robots. But now, there's a better way. Introducing the Epson T3 all-in-one SCARA robot. The T3 is easy to set up and install, designed to save space, and is offered at an ultra-low cost. Ideal for simple pick and place, dispensing, and material handling applications, the T3 also offers a variety of integrated options. A key feature of the T3 is the built-in controller, which reduces setup time and saves space. The T3 eliminates the need for encoder batteries. This minimizes downtime and helps reduce overall cost of ownership. Unlike slide-based systems, the T3 offers many of the same powerful integrated option solutions found in our high-end SCARA and 6-axis robots. While designed for simple applications, the T3 is packed with power, offering a 3-kilogram payload and a 400-millimeter reach. Included with the T3 is Epson's user-friendly RC Plus programming environment, which has set the industry standard for ease of use. For simple applications and to replace existing slide-based systems, experience the difference with Epson's T3 all-in-one SCARA robot. Take a step towards the future of automation. Epson, exceed your vision. SCARA seri T3. Selanjutnya untuk robot seri T, yaitu yang kedua, yaitu T6. Sesuai dengan angka di belakang huruf T-nya, yaitu T6, berarti robot SCARA seri T untuk T6 ini maksimal payload yang bisa dihandle adalah 6 kilo, 2 kali lipat dari kemampuan yang bisa dihandle oleh robot seri T3. Kemudian untuk arm length yang tersedia, ini tersedia robot T6 dengan panjang lengan 600 mm. Kemudian untuk mountingnya, robot T6 hanya bisa dimounting di atas meja atau tabletop mounting. Kemudian sama dengan T3, controllernya untuk T6 juga built-in, jadi tinggal dipakai saja. Ini gambarnya ya, gambar robot T6. Besarnya tentunya lebih besar daripada T3 karena dia bisa menghandle payload yang lebih besar, yaitu 6 kilo. Untuk menambah informasi tentang robot T6 ini, mari kita simak satu video tentang robot T6. Mari kita simak langsung pada YouTube. Good afternoon. My name is Phil Barati. I'm the engineering manager with Epson Robots. At the assembly show today, we've got some great new products we're going to show you. Primarily, we're looking at the T6 Synthis robot. It's the big brother of the T3 robot. The T6 has built-in controller. It runs on both 110 and 220 volts. It has I/O that is extended out to the arm, and it's internally powered. This application is actually showing two components of Epson robots. We're doing a dispensing, and we're using vision to identify the locations on the circuit board where we're supposed to do the dispense. And then after we do the dispensing, we're doing an inspection. Something that's unique about our inspection is that we're checking for the consistency of the bead after it's been placed down. One of our newest offerings shown at the assembly show this year is our Force Guide product. This is a very exciting product that we have.
It's a fully integrated force sensor that goes directly into the servo loop for the robots. This allows us to compensate motion with force. We have a force monitor that's built into the system, so you can actually monitor force and position at the same time. You'll notice that the robot has the ability to find and follow when we're doing this application. You'll see how it has the ability to search for edges on the parts. It can search for depth on the holes. What makes the product really unique is that the configuration screen allows you to configure the force guidance as opposed to programming the force guidance. Typically, you'll have to understand commands to make the force sensor tie into the robot motion. But what Epson's doing is we're actually configuring the tools in a graphical interface as opposed to programming the force sensor. And this is what really makes this the most powerful option for our robots. Thank you for joining us today. If you'd like any additional information on the products you've seen, please visit our website at epsonrobots.com. Demikian penjelasan saya tentang robot Epson sekarang seri T, yaitu T3 dan T6. Terima kasih sudah menyimak video ini. Selamat datang di channel Robonesia. Sahabat Robonesia yang budiman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel ini, channel Robotika Robonesia. Hari ini atau pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang robot Epson untuk seri RS, dimana untuk seri RS ini Epson memiliki dua varian, yaitu robot seri RS3 dan juga RS4. Untuk mengetahui detail tentang robot RS3 dan 4 ini, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Robot Epson seri RS ini termasuk di dalam kategori robot 4 aksis SCARA, yang mana perbedaannya dengan robot T3 ya, T3 seri T itu, kalau seri T itu robotnya baik T3 maupun T6 itu hanya bisa di mounting secara tabletop mounting. Kebalikannya ya, kalau robot RS seri RS ini, baik ada pada nanti RS3 maupun RS4, ini hanya bisa mountingnya secara ceiling atau digantung di atas ya, seperti tampak pada slide yang ini ya. Jadi keduanya hanya bisa di mounting secara ceiling mounting. Baik, untuk detailnya saya jelaskan satu persatu. Untuk yang pertama adalah Epson Robot seri RS3. RS3, angka 3 di belakangnya berarti menunjukkan payload yang bisa dihandle. Jadi robot RS3 ini hanya bisa maksimal menghandle beban seberat 3 kilo. Untuk panjang lengan yang tersedia, armlength-nya yaitu 350 mili. Untuk kelas ini ya, environmental specification, yaitu di kelas 3. Nanti untuk penjelasannya di slide selanjutnya tentang simbol kelas 3 ini ya. Kemudian mountingnya tadi sudah saya sebutkan di depan, hanya bisa di mounting di atas atau ceiling mounting. Kemudian untuk controllernya, robot RS3 ini menggunakan controller seri RC7A ya. Jadi ini masih menggunakan controller eksternal, tidak seperti robot T3 atau T6 ya, yang sudah built-in controller maksud saya.
Nah, ini gambarnya, gambar fisik daripada robot RS3. Untuk menambah informasi tentang robot RS3, berikut mari kita simak satu video aplikasi robot RS3. Kita langsung kunjungi videonya di YouTube. Ini adalah video aplikasi automation yang menggunakan robot Epson dari RS3. Demikian tadi video satu contoh aplikasi robot Epson seri RS3. Berikutnya penjelasan tentang robot Epson Skara seri RS4. Angka di belakangnya tampak di sana, berarti payload yang bisa dihandle oleh robot RS4 ini adalah 4 kilo. Kemudian amleng yang tersedia yaitu 550 mm. Untuk environmental specification-nya itu sama dengan robot RS3 yaitu kelas 3. Kemudian untuk mountingnya hanya ceiling atau menggantung di atas.
dan kontrolernya adalah menggunakan kontroler eksternal RC700A. Ini visualisasi robot RS4 ya. Nah, ini skalanya tidak standar. Kemudian untuk menambah informasi tentang aplikasi robot RS4 atau informasinya saja, mari kita simak satu video tentang robot RS4. Videonya langsung kita lihat di YouTube. Ini aplikasi robot RS4 untuk palletizing ya, memindahkan ini bola golf ya kalau nggak salah. Iya. Sobat Robonesia, demikian tadi penjelasan saya tentang robot Epson seri RS, yaitu RS3 dan juga RS4. Terima kasih telah menyimak video ini. Halo Sobat Robonesia, jumpa lagi di channel Robonesia. Pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat Robonesia sekalian untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang robot Epson. Kali ini yang akan saya bahas adalah robot Epson seri C atau C series. Epson menyediakan 3 varian untuk robot C series ini, yaitu C4, C8, dan C12. C series ini masuk dalam kategori robot 6 aksis. Ya, jadi untuk detail daripada penjelasan masing-masing robot, baik C1, C8, dan C12, mari kita lanjutkan pembahasan di video ini. Baik, yang pertama adalah robot C series, yaitu C4. Angkanya seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, berarti robot C4 ini adalah robot 6 aksis yang mampu mengangkat atau menghandle payload hingga maksimal 4 kg. Ya, jadi itu yang direkomendasikan oleh Epson. Boleh kurang dari 4 kilo, tapi kalau lebih tidak boleh. Tidak direkomendasikan, karena kan lebih berarti akan mempengaruhi kerja daripada robot Epson seri C4 ini. Untuk panjang lengannya, arm length-nya tersedia 2 varian, yaitu yang panjang lengannya 600 mm dan juga yang 900 mm. Kemudian untuk environmental specification, robot C4 ini masuk pada golongan
kelas 3 dan juga standar. Jadi ini robot C4 ini untuk digunakan pada ruangan yang bersih ya, clean room. Kemudian untuk mountingnya, robot seri C4 ini bisa tabletop mounting atau ceiling, digantung di atas, dan kontrolnya menggunakan controller eksternal yaitu RC700A. Nah, untuk mengenali variannya, ini pada gambar bagian kanan ini ada dua robot yaitu C4 yang ada tambahan informasinya ya. Jadi C4A901 ini adalah C4 yang panjang lengannya 900 mm, sedangkan yang C4A601 ini adalah yang panjang lengannya 600 mm. Untuk menambah pemahaman kita atau juga menambah informasi tentang robot C4 ini, mari kita simak satu video tentang robot C4. Langsung kita lihat saja di channel YouTube. Ini adalah aplikasi robot C4, robot Epson 6 aksis, untuk membuat si robot ini bisa menuliskan tulisan Epson, E-P-S-O-N. Demikian tadi video tentang aplikasi robot C4. Kemudian untuk selanjutnya akan saya jelaskan tentang varian robot seri C yang kedua, yaitu C8. Robot C8 berarti untuk payload yang bisa dihandle oleh robot C8 ini adalah 8 kilo maksimal ya, boleh kurang tapi nggak boleh lebih. Ini yang direkomendasikan oleh Epson. Kemudian untuk arm length-nya, panjang lengan yang disediakan oleh Epson ada 4 varian, yaitu yang panjangnya 700 mm, kemudian 900 mm, dan juga 1400 mm. Ya, panjang ya, sampai 1,4 meter. Nah, kemudian untuk environmental specification-nya, untuk robot C8 ini bisa standar, lingkungan standar, kemudian yang lingkungan bersih kelas 3, kelas 4, dan untuk IP-nya IP67. Untuk keterangan tentang simbolnya bisa nanti pada bagian akhir video ini ya. Kemudian untuk mountingnya, dia bisa di-mounting di tabletop mounting, ceiling, dan juga wall mounting ya. Bisa di atas meja, menggantung, dan juga di dinding ya. Kemudian untuk seri controllernya yang bisa direkomendasikan adalah controller robot Epson seri RC700A. Jadi ini menggunakan kontrol eksternal. Seperti halnya robot seri C4 tadi, untuk mempermudah mengenali robot C8 ini, Epson menuliskan penulisan seri produknya. Untuk C8 ini ada 3 bentuk. Yang pertama, ini berdasarkan panjang lengannya ya. Ini untuk C8
strip A701 ini untuk robot C8 yang panjang lengannya 700 mm. Untuk C8A901 ini panjang lengannya 900 mm, dan C8A1401 ini untuk robot C8 yang panjang lengannya 1400 mm. Untuk mengetahui aplikasi robot C8 ini atau menambah informasi kita tentang robot C8, mari kita simak satu video tentang robot Epson seri C8. Langsung kita simak di YouTube saja. Demikian tadi salah satu aplikasi robot C8. Untuk selanjutnya saya akan membahas untuk varian yang ketiga dari robot Epson seri C ini, yaitu seri C12. Sesuai dengan angka di belakang huruf C nya, berarti robot Epson C12 ini bisa menghandle payload maksimal 12 kg. Kemudian untuk panjang lengan yang disediakan oleh Epson hanya satu, yaitu 1400 mm. Ini gambar dari robot C12. Untuk penomorannya, untuk nomor seri C12 ini adalah seperti ini ya, C12 strip A1401 ini untuk robot C12 yang panjang lengannya 1400 mm. Kemudian untuk spesifikasi lingkungan kerjanya standar dan juga kelas 5. Kemudian untuk mountingnya dia hanya bisa di tabletop mounting. Untuk controllernya masih controller eksternal, yaitu RC700A. Untuk tahu tentang salah satu aplikasi robot C12 ini, mari kita simak satu video lagi tentang robot seri C12 ini. Kita simak di YouTube. Hi, my name is Aaron. I'm product manager at Epson Robots. C8 The XL C12 tadi ya, XL is untuk Epson Robots' palletizing. largest payload to date, 6 Tapi ini axis, with a 12 kilogram aplikasi payload and 1400 palletizing yang reach, menggunakan is an ideal robot solution for many material C12 handling, XL. pick and place, and Mari kita machine simak. tending operations.
Today we will demonstrate how the C12XL works in this palletizer application and show you a couple of features of this robot arm. This is the standard C12XL model in a tabletop mount configuration. The robot is currently running on 220 volts power, commonly found in most industrial environments. Great care was taken to design the machine with a slimline form factor to allow the robot to get into tight spaces and avoid buildup of debris without exposed motors and gearboxes on the exterior of the robot. The robot can be configured with the cables coming out of the rear of the robot base, like shown here, or coming out the bottom. Using advanced servo technology, this 12 kilogram capacity robot does not require the extra bulk of some robot brands. Utilizing quartz MEMS technology, we have sensitive quartz crystal sensors embedded in the robot that allows it to sense and counter the actual vibration of the arm in real time. A lot of development and technology have gone into this. The result is smooth motion and minimal overshoot with a robot weight of only 65 kilograms, making it easy to add to any automation system. Just as impressive for a 6-axis in this weight class is the compact controller with the smaller form factor. Some customers install them in their high voltage panels. The advanced RC700A has multiple option slots and can control up to 4 robots in a work cell. We offer many field bus communication protocols, which include Ethernet over IP, Profinet, Profibus, DeviceNet, and EtherCAT. We also offer add-on instruction software, which is a rich set of instructions to enable easier robot integration into an Allen Bradley PLC programmed machine. Other popular options for this 6-axis robot include Vision Guide, IntelliFlex parts feeding, and conveyor tracking. The C12XL does have internal cabling that terminates after the J4 wrist. There are 2 6mm airlines, a 15-pin D-sub connector for I/O, as well as an RJ45 Cat5e cable, often used when a mobile camera is at the end of the arm. The C12XL controller has easy access back panel connections for USB and Ethernet so that you connect to your PC for RC Plus development. There's also an additional USB connector for controller backups. The Ethernet port can be used for TCP or Modbus and serial communication protocols. This is included with the purchase of the robot. Teach pendant support is available in the back as well, and it has physical inputs and outputs of 24 user inputs and 16 user outputs. They can be wired in PNP or NPN. The Teach pendant is a great supporting option for this 6-axis robot, but is not required. Epson RC Plus software, which is included with the purchase of the robot, is an advanced suite of software designed to help users quickly and easily implement automated robot solutions. Epson RC Plus offers a powerful set of tools and features that are redefining automation efficiency. A comprehensive solution for virtually any application, Epson RC Plus provides seamless integration, intuitive programming structure, and powerful functions. Uses of the included simulator allows for visualization and optimize of automation cells to reduce risk and optimize throughput. This demonstration is a simple palletizer application. As you can see, we've installed an end-of-arm vacuum tool for handling corrugated cases. As cases are presented to the robot, the vacuum will engage and the case will be placed onto the pallet in the correct pattern. One advantage of a robotic palletizer is that intricate pallet patterns can be created, allowing for interlocking of unstable cases. It is not uncommon to add slip sheets to the wooden pallet or tie sheets to aid with pallet stability, ideal for a 6-axis robot of this payload and reach. The C12XL can also be configured with electric static discharge, ISO Cleanroom 4 spec for med device and electronics and other demanding applications. If you would like to learn more, reach out to your general sales manager today. Thank you for your time, and we look forward to bringing you more innovative products. Demikian penjelasan saya tentang robot Epson C-Series. Terima kasih telah menyimak video ini. Halo sahabat Robonesia, kembali berjumpa di channel Robotika Robonesia, Modern Robotics Learning. Kali ini saya ingin mengajak rekan Robonesia sekalian untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Epson Robot ya, yang mana
Di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa seri. Nah, kali ini seri robot Epson yang akan saya jelaskan adalah seri N atau N series. Epson menyediakan 3 varian, sebenarnya 2, cuman ini ada beda di panjang lengan saja, yaitu varian robot seri N, N2 dan juga N6. Untuk N6 ini ada 2 varian, hanya berbeda di panjang lengannya, yaitu NA850 dan juga N8A1000. Ya, panjangnya 1 meter ini lengannya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang robot seri N ini. Pertama, tentang robot seri N untuk N2 atau N2. Secara pengetahuan yang sudah kita punya ya, N2 berarti payload yang bisa dihandle oleh robot N2 ini adalah 2 kilo. Tapi pada data spesifikasinya di katalognya, ini payload yang bisa dihandle oleh robot N2 ini bisa 2,5 kg. Ya. Kemudian untuk panjang lengannya hanya tersedia 1 varian, yaitu yang panjang lengannya 450 mm. Kemudian untuk lingkungan kerjanya itu di lingkungan standar ya. Kemudian mountingnya untuk robot Epson seri N2 ini bisa siling ya, menggantung. Memang ini lebih pada untuk siling menggantung ya robot seri N2 ini. Dan juga kalau misalkan memungkinkan bisa dimounting tabletop ya. Kemudian untuk kontrolernya menggunakan controller RC seri RC700A. Nah, penggunaan robot Epson seri N2 ini kalau dibandingkan dengan robot C4 ya, di sini perbandingan tentang ukuran workcell untuk menginstalasi robot N2 ini, kalau dibandingkan secara head to head dengan robot mungkin ini seri C4 ya, C4 ya. Untuk misalkan C4 ini untuk workcellnya tingginya membutuhkan 1600 mm dan lebarnya 800 mm. Ini yang bagian kiri ini ya. Jadi masih cukup besar. Nah, apabila kita menggunakan robot N2 untuk membangun aplikasi yang sama ya, workcell yang sama dan fungsi yang sama dengan yang seri C4 ini, maka untuk pembuatan workcell untuk aplikasi robot N2 ini untuk tingginya selisih 100 mili ya. Ini tingginya hanya 1500 mm dan juga lebar ruangannya itu 600 mm ya, selisih masing-masing selisih 100 mm. Sehingga ini kalau sobat Robonesia sekalian di perusahaannya, bagi sahabat Robonesia yang bekerja sebagai robotics engineer atau automation engineer yang biasa akan menggunakan robot untuk membangun sistem manufacturingnya, mungkin bisa memilih robot N2 ini jika ruangan sistem manufacturingnya itu membutuhkan efisiensi ya, supaya tidak terlalu sempit itu ya. Kemudian untuk menambah pemahaman kita atau pengetahuan kita tentang aplikasi robot N2, mari kita simak satu video tentang robot N2 ini di YouTube. Ya, ini adalah aplikasi robot N2 yang di mounting di table ya, tabletop mounting. Ya, ini digunakan untuk menghandle workpiece atau benda kerja yang dipindahkan di satu rak ke bagian rak yang lain.
Demikian tadi video aplikasi robot N2. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah varian robot Epson N series. Yang kedua yaitu seri N6. Yang pertama dulu adalah N6 A850. N6 berarti payload yang bisa dihandle maksimal adalah 6 kilo. Kemudian untuk amlay yang seri ini N6 A850 adalah 850 mm. Kemudian lingkungan kerjanya standar dan juga kelas 5. Kemudian mountingnya hanya bisa ceiling atau menggantung ya, tidak seperti N2 tadi bisa di tabletop mounting. Kemudian kontrolernya juga sama, menggunakan controller robot Epson seri RC700A. Ini bentuk fisiknya hanya sedikit berbeda karena juga lebih panjang ya untuk lengannya daripada robot N2 ya. Robot N6 A550 ini dan juga seri N yang sedang kita bahas ini termasuk dalam kategori robot 6 aksis ya, seperti halnya robot seri C4 yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Kemudian untuk menambah pemahaman kita tentang robot N6 A550 ini, mari kita simak satu video mengenai robot Epson seri N6 A550. Langsung kita lihat saja di YouTube. Tadi video informasi tentang robot Epson seri N6 A850. Baik, kita lanjutkan untuk seri yang selanjutnya yaitu robot Epson seri N6 A1000. Untuk payload yang bisa dihandle yaitu karena N6 berarti dia maksimal payload yang bisa dihandle adalah 6 kilo. Kemudian amlengnya untuk N6 A1000 ini adalah 1000 mm ya, 1 meter panjangnya. Kemudian untuk lingkungan kerjanya atau environmental specification ya, robot N6 A1000 ini bisa bekerja di lingkungan standar dan juga yang kelas 5 ya. Untuk mountingnya bisa tabletop dan juga ceiling. Kemudian untuk controller yang direkomendasikan untuk mengendalikan robot N6 A1000 ini adalah RC700A. Ini bentuk fisiknya sama dengan N6 A850, hanya panjang lengannya lebih panjang ya. Untuk menambah informasi tentang robot N6 A1000, mari kita simak satu video tentang robot N6 A1000 di YouTube. Factory space is getting more expensive. The related maintenance and energy costs are also significantly high. These factors mean space-saving solutions are essential for users and machine builders. At Epson, we harnessed the requirement to save space to develop a totally new robot series. The Epson N series is an innovative 6-axis solution. With unique robot kinematics to reach and dispose materials, it makes better use of space. The N series is ideal for use in automotive, plastic, medical, electronic, and many other industries.
It reduces the space required by a conventional 6-axis robot by up to 40%. This means the machines and cells are more compact without compromising on performance. Another unique feature of this innovative N-Series kinematics is motion efficiency, which reduce cycle times by using the shortest trajectories not applicable for traditional 6-axis robots. With varied ceiling and table mounting options, alongside Epson's compact vision system, this is a tailor-made solution for unloading and inspection applications within a very compact area. The Euromap 67 interface also provides the required interchangeability between injection molding machines and the handling robot. Saving space, time, energy and maintenance, the N-Series will reduce factory costs per square meter. The N-Series is the perfect solution if you need to free up valuable space on the factory floor. Join our growing list of happy clients and benefit from new opportunities with Epson. Epson is changing the game. Be part of it. Demikian tadi yang saya jelaskan tentang robot Epson seri N. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk sobat sekalian. Halo sahabat Robonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Robonesia Mountain Robotics Learning. Sobat Robonesia yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang robot Epson, yaitu mengenalkan tentang produk robot Epson yang sebagaimana juga sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, yaitu mengenalkan robot Epson untuk seri-seri yang dibuat oleh Epson. Kali ini seri robot Epson yang akan saya bahas adalah seri robot VT series atau seri VT. Hanya satu varian yang saat ini dibuat oleh Epson, yaitu robot 6 aksis VT6L. Ya, langsung saja kita simak pembahasan selanjutnya. Robot Epson seri VT ini termasuk robot 6 aksis, ya, sesuai dengan angka di belakang huruf V dan T-nya. Robot VT6L ini maksimal payload yang bisa dihandle adalah 6 kg. Kemudian armlength yang tersedia saat ini baru yang 900 mm. Kemudian untuk lingkungan kerjanya atau environmental specification-nya standar kelas 4 dan juga untuk protectionnya IP67. Untuk mountingnya bisa di mounting di atas meja, tabletop mounting atau ceiling menggantung, dan juga wall mounting ya. Kemudian ini dia yang membedakan VT series yang merupakan robot 6 aksis dengan robot 6 aksis yang lain, tentunya robot Epson, yaitu controllernya robot Epson VT series ini sudah built-in di dalam robot VT6 sendiri, ya, seperti halnya robot Skara seri T ya, baik T3 maupun T6. Nah, ini yang menjadikan mungkin akan, kalau misalkan sobat Robonesia akan menggunakan robot VT seri ini untuk membangun sistem manufacturing di perusahaan rekan sekalian, maka mungkin akan lebih hemat karena kita tidak perlu membeli controller eksternal lagi, baik itu RC700A maupun RC90B. Nah, ini gambar robot VT seri ya, seperti ini. Memang agak berbeda dengan robot seri C4 ya, yang robot 6 aksis. Nah, untuk menambah informasi tentang robot seri VT ini,
khususnya VT6L. Maka kita simak video tour berkaitan dengan robot VT6L ini ya. Mari kita simak videonya di YouTube. With over 35 years of specialized industry experience, Epson robots have been used in factories worldwide, making us the #1 SCARA robot manufacturer in the world. But our advanced manufacturing technology doesn't stop there, as our high-level craftsmanship continues in our innovative lineup of 6-axis robots. Introducing the new Epson VT6L all-in-one 6-axis robot. Groundbreaking technology at an incredible price. The VT6L is easy to install and set up, and is designed to save space with a built-in controller. Many factories currently use people for simple tasks such as material handling, parts transfer, and pallet loading. The VT6L is the perfect alternative. This game-changing innovation opens up a world of automation opportunities. The VT6L slimline design features a compact wrist pitch that enables access to hard-to-reach areas in confined spaces. It is the perfect solution for machine tool and injection molding load and unload applications. And its hollow end-of-arm design makes end-of-arm tooling easier than ever. This powerful robot features reach up to 900 millimeters and supports payloads of up to 6 kilograms. With a built-in controller, the VT6L is truly an all-in-one solution. Another unique feature is that it does not require batteries for the encoders. This minimizes downtime and helps lower the total cost of ownership. The VT6L also comes standard with 110 volt and 220 volt power for low power and wattage consumption. And it is offered exclusively with Epson RC Plus development software, the same powerful software found in Epson's high-end robots. Discover the newest innovation in automation. Discover the Epson VT6L all-in-one 6-axis robot. Epson, exceed your vision. Demikian tadi satu video yang mengenalkan tentang robot Epson seri VT6L. Ya, kalau yang di video tadi satu keunggulan yang lain selain kontrolnya sudah built-in pada robot VT6L, yaitu adanya keunggulan bahwasannya robot 6-axis seri VT6 ini tidak memerlukan batteryless motor unit for reduced maintenance. Yaitu kalau saya empatkan untuk encodernya dia membutuhkan baterai lithium ya 2 biji. Kalau robot Epson seri VT ini untuk encoder yang ada di robot VT6 ini tidak membutuhkan baterai, sehingga tidak ada baterai. Kemudian kontrolnya sudah built-in, maka kalau kita menggunakan robot Epson seri VT6L ini mungkin akan lebih hemat ya daripada kita menggunakan seri-seri yang lain untuk kategori robot Epson yang 6-axis. Oke, baik. Untuk aplikasinya berkaitan dengan robot VT6L ini, mari kita simak satu video lagi yang ada di YouTube berkaitan dengan robot seri VT6L ini. Baik, kita simak.
Demikian penjelasan saya tentang robot Epson seri VT6L ya. Semoga bisa bermanfaat untuk rekan Robonesia sekalian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Halo Sobat Robonesia, jumpa lagi di channel Robonesia Modern Robotics Learning. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang salah satu produk robot Epson, yaitu robot seri W01 atau robot Epson seri W. Robot ini sebenarnya belum dipasarkan sepertinya, karena di katalog yang saya miliki belum masuk dalam katalog tersebut. Jadi robot ini memang berbeda dengan robot-robot Epson yang sebelumnya sudah saya jelaskan, baik yang 4 aksis maupun 6 aksis. Robot Epson W series ini, khususnya yang seri W01 ini, memiliki dua lengan ya, dual arm ya. Secara bentuk fisik seperti tertampil pada layar ya, mirip bentuk manusia humanoid lah gitu ya robotnya, dengan 2 gripper kiri kanan, dan armnya ini tidak 6 aksis ya Pak, ini bahkan 7 aksis ya. Nanti akan saya jelaskan detailnya, namun sebelum saya lanjutkan penjelasan saya tentang robot Epson seri W ini, khususnya W01, mari kita simak satu video tentang robot Epson seri W01 ini. Yang ini, robot ini menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia, karena memang robot ini sepertinya memang dibuat cerdas ya, bisa berkomunikasi dengan manusia. Berarti robot ini sepertinya juga menerapkan artificial intelligence dengan input ya berbagai sensor yang ada pada robot ya. Khususnya di sini ada kamera untuk mengenali objek atau warna dan sebagainya. Ya, mari kita lihat saja video robot Epson seri W01 dengan tajuk Bertin the Robots. Mari kita simak di YouTube langsung aja. What a weekend! What a weekend! Bertie! Morning. Coffee? Yes, please. Did you watch the race, Bertie? Really? Yeah. Nice work, Bertie. Come on then. Demikian video tentang Bertin the Robot yang merupakan robot Epson seri W01. Ya, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang robot Epson seri W01 ini. Robot W01 ini
kalau dibandingkan dengan robot seri lain memang memiliki keunggulan lebih baik ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan robot Epson yang industrial yang baik 4 aksis maupun 6 aksis, robot Epson seri W01 ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh robot Epson seri-seri yang lain ya. Keunggulan robot Epson seri W01 tersebut diantaranya adalah dia memiliki dual 7 axis autonomous arm. Jadi dia punya 2 lengan yang masing-masing lengan itu adalah 7 aksis ya, dan bisa bekerja otomatis ya. Ini keunggulan pertama. Kemudian keunggulan kedua adalah multi-purpose hands yang memungkinkan robot Epson seri W01 ini bisa melakukan banyak tujuan ya dalam penggunaannya nanti di dalam misalkan untuk aplikasi kerja di sistem manufacturing di sebuah pabrik misalkan begitu. Jadi memang berbeda dengan misalkan robot yang 6 axis ya, dia belum punya end effector atau misalkan gripper gitu ya. Kalau robot seri W01 ini sudah dilengkapi dengan gripper ya, yang warna hitam ini ya, bentuknya kotak. Kemudian keunggulan yang selanjutnya adalah pada kedua tangannya dia dilengkapi dengan sensor tekanan atau force sensor, sehingga dia akan memiliki kemampuan untuk mendeteksi tekanan yang dia lakukan besarnya itu berapa, sehingga bisa dijadikan data untuk diproses oleh si robot, sehingga tekanan-tekanan yang diberikan pada objek atau workpiece itu bisa diatur sedemikian rupa bisa tidak merusak workpiece yang sedang dihandle gitu. Kemudian keunggulan keempat, robot Epson seri W01 ini memiliki 4 kamera di kepala ya. Ini yang besar ada 2, kiri dan kanan, kemudian yang kecil di tengah-tengah antara kamera yang besar ada 2 juga. Jadi ini kamera seperti kita ketahui kalau kita pernah belajar tentang computer vision ya, ini adalah satu part bagian yang penting untuk mendukung image processing ya, vision sensor ya, sebagai vision sensornya dia berfungsi untuk mendeteksi objek, benda, mengenali bentuk-bentuk, kemudian mengenali warna dan sebagainya, sehingga dia menjadi input untuk aplikasi artificial intelligence ya gitu. Nah, kemudian keunggulan kelima, di tangannya pun, di kedua tangannya si robot Epson seri W01 ini dilengkapi dengan kamera juga. Kalau ini ya nggak umum ya, kalau misalkan bentuknya robot Epson seri W01 ini humanoid, kalau dibandingkan dengan manusia berarti nggak sama ya. Kita kan di tangan manusia kan nggak ada kamera atau mata di tangan gitu. Tapi kalau robot Epson seri W01 ini tangannya, di kedua tangannya dilengkapi juga dengan kamera. Berarti dia juga nanti bisa menjadi input, apa yang dideteksi oleh kamera di tangan ini bisa dijadikan input untuk proses artificial intelligence ya begitu. Kemudian keunggulan keenam, ini yang tidak dimiliki oleh robot Epson seri yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu baik seri yang kategori robot yang 4 aksis maupun yang 6 aksis, yaitu robot Epson seri W01 ini tidak membutuhkan teaching atau nggak perlu diajari, sehingga ada pekerjaan yang
apabila kita menggunakan robot 4 aksis ataupun 6 aksis itu perlu teaching, maka pekerjaan teaching itu tidak akan dilakukan lagi, sehingga akan menghemat waktu untuk setupnya gitu, sehingga bisa lebih cepat gitu ya. Karena apa? Karena dia menerapkan artificial intelligence ya di dalam robot Epson seri W01 ini ya. Jadi dia belajar sendiri nanti. Jadi konsep machine learningnya sepertinya diterapkan di robot Epson seri W01 ini ya, dengan masukannya beberapa sensor yang ada di robot seri W1 ini ya, yaitu kamera, ada force sensor, dan mungkin encoder di motornya ya, juga sensor-sensor menjadi inputan dari untuk diolah di prosesornya, sehingga dia bisa belajar, bahkan ya seperti manusia belajar tentang apa yang akan dia lakukan dengan dilihat di objek, dia perlu apa, perintahnya kalau melihat ini mau digimanakan gitu ya. Itu jadi menarik, robot ini menarik. Nah, sekarang kita simak video tentang robot Epson seri W01 ya. W itu singkatan dari WorkSense. Ini pengenalan tentang robot Epson seri W01. Mari kita simak videonya langsung di YouTube.
Demikian tadi video pengenalan tentang robot Epson seri W01. Beberapa fitur yang tadi juga sudah saya jelaskan, dan juga beberapa aplikasi di lantai produksi ya tadi ya, untuk memasang tutup produk gitu ya, dan juga memasang bautnya. Nah, selanjutnya ini adalah aplikasi robot Epson seri W01 di sebuah acara bertajuk Automatika di tahun 2018. Ini robotnya difungsikan untuk kayak permainan gitu ya, mengocok dadu, terus menghitung berapa dapatnya, terus nanti ada pokoknya permainannya, dia aplikasinya untuk menghandle permainan itu. Baik, langsung aja kita simak videonya di YouTube. Demikian tadi satu video tentang aplikasi robot Epson W01. Demikian tadi penjelasan saya tentang robot Worksense W01. Sudah saya jelaskan, dan juga tadi sudah kami tampilkan video tentang robot tersebut. Sebagai informasi, sepertinya memang seperti yang saya sebutkan di depan tadi, robot Epson W01 ini belum ada di pasaran ya, mungkin masih untuk uji coba dan eksebisi untuk pameran. Kita tunggu aja kapan dia akan ada di pasaran. Baik, demikian video tentang robot Epson seri W01 ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan Robonesia sekalian. Terima kasih telah menyimak video kali ini.